Sudah, terus pertemuan kali ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Nah, terus hari ini kita melanjutkan materi yang saya berikan kemarin itu. Teman-teman kemarin ada yang sudah mencobanya di Anaconda atau didesain di Anacondanya? Coba-coba udah atau belum? Gimana? Ada yang sudah mencoba? Udah buka-buka, Pak. Udah buka-buka. Buka-buka yang mana, Mas Sulfa? Yang itu apa cara masuknya? Jadi teman-teman kira-kira sudah paham atau belum untuk membuat sebuah layout yang kemarin yang kita intinya membuat layout di Anaconda Designer ya. Jadi Anaconda itu ada di dalamnya ada designer itu. Tiap apa namanya tiap sistem operasi letaknya di beda-beda ya. Kalau yang di Windows itu biasanya di Anaconda, Library, Bin. Tapi kalau di Macintosh atau berbasis Unix gitu, Macintosh atau Linux itu biasanya ada di Anaconda, Bin, terus kemudian ada desainernya di situ. Itu untuk teman-teman sudah tahu ya letak apa namanya aplikasi atau package Anaconda-nya untuk yang digunakan sebagai desain ini. Di Windows Explorer-nya sudah paham ya ada di mananya ya? Tidak kesulitan ya mencarinya. Gimana Mas Arif Firmawan? Iya, Pak. Sudah paham ya? Oke. Terus kemudian eh, saya mulai dari sini. Kenapa kok kita mempelajari Anaconda Designer itu? Karena yang pertama teman-teman harus paham ya, harus paham nantinya bagaimana kita langkah-langkahnya dari awal untuk membuat aplikasi secara desktop. Yang pertama, kalau kita membuat aplikasi secara desktop apa itu? Kalau saya detailkan dari apa namanya dari hulu ke hilirnya itu akan sangat panjang sebenarnya. Karena ada apa ya, ada mata kuliah tersendiri yang namanya UI UX gitu, user interface, user experience kayak gitu. Jadi yang pertama itu kalau misalnya di dalam user interface atau user experience itu biasanya si desainer itu dia akan membuat rancangan awal yang biasanya dilakukan dengan cara sketching gitu loh. Orang itu menggambar di kertas, kemudian nanti diimplementasikan ke dalam digital ya, desain digital itu bentuknya apa itu, bentuknya itu nanti berbentuk wireframe gitu. Wireframe kemudian nanti dikonversi ke dalam mockup gitu, kemudian dikonversi dalam blueprint gitu ya, masih ada panjang lah gitu. Dan setiap tahapnya itu sebenarnya desain itu nanti tidak asal sebenarnya. Tapi karena di sini itu kita fokusnya ya dituntut untuk bisa dulu untuk membuat aplikasi secara desktop. Langkah-langkah yang memang detail tersebut kita ini ya kita belakangkan dulu. Nanti ada mata kuliah tersendiri yang sekiranya membahas mengenai itu. Terus kemudian eh, di dalam Anaconda itu ada yang namanya Qt. Qt itu apa? Oh ternyata Qt itu adalah IDE ya, IDE, Integrated Development Environment. Jadi nanti kalau teman-teman dengar atau menemukan singkatan atau kata-kata IDE, tuh, IDE ini adalah Integrated Development Environment. Nah, Qt itu tergolong seperti itu. Dia adalah Integrated Development Environment itu. Saya tak ganti ini aja coba. Bukannya pakai pakai ini aja biar enak. Sampai mana ya? Sampai sini. Tadi jadi Qt itu adalah IDE, Integrated Development Environment, bukan library, maaf. Jadi Qt itu adalah IDE. Kenapa kita menggunakan Qt itu? Karena yang pertama teman-teman itu nanti akan dimudahkan ya untuk membuat desain atau membuat sebuah rancangan desain itu tinggal drag and drop saja, tinggal milih-milih saja nanti komponennya itu mau yang seperti apa yang mau digunakan, kemudian kita lakukan drag and drop ke dalam widget atau dalam main window yang kita sediakan. Kemudian
hal tersebut kita bisa menggunakan melalui apa, untuk drag and drop itu, bisa menggunakan yang namanya Qt Designer itu. Jadi, Qt itu adalah IDE dan dia mempunyai desainer itu. Desainernya itu di mana itu? Itu telah di, anu ya, bundling ya, sudah jadi satu sama Anaconda. Itu kalau teman-teman install Anaconda, itu langsung nanti kalau di Macintosh itu biasanya ada di bin, kalau di Windows itu biasanya ada library bin kayak gitu, di folder tersebut. Terus kemudian setelah teman-teman berhasil membuat sebuah desain layout-nya, itu jangan lupa nanti terus ada yang namanya rendering. Jadi ada yang namanya rendering. Jadi file yang kita buat itu nanti akan berbentuk ekstensi UI atau user interface ya, itu, UI. Mau itu cara render user interface file ke dalam Python layout. Jadi user interface yang kita buat itu tadi atau layout yang kita buat tadi itu bisa kita konversi nantinya ke dalam bahasa pemrograman apa itu. Ke dalam bahasa pemrograman Python bisa, dalam bahasa pemrograman JavaScript atau XML juga bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman itu sudah pandai atau bisa menggunakan Qt Designer itu, atau teman-teman sudah mahir dalam menggunakan IDE Qt ya, itu nanti teman-teman akan dimudahkan kalau semisal berpindah ke dalam bahasa pemrograman yang lain, seperti JavaScript atau penggunaan XML untuk layouting-nya kayak gitu. Kemudian mengetahui cara binding Python layout. Nah, kalau kita sudah melakukan konversi ya atau porting tadi atau rendering ya, file user interface itu ke dalam semisal ke dalam Python layout tuh, kemudian kita harus tahu nih cara pemanfaatannya itu gimana. Itu namanya binding. Nanti kita import terus kemudian kita kalau sudah kita import baru kita lakukan aksi itu gimana caranya. Itu nanti namanya binding. Kemudian ada juga teman-teman harus bisa nanti menambahkan aksi-aksi di dalamnya. Di dalam setiap komponen desain yang telah dibuat gitu. Kalau yang mulai awal-awalan itu nanti kita mulai hal-hal mendasar dulu ya, nanti kalau terus untuk yang tingkat intermediate itu nanti baru kita ke yang lebih sulit. Kemudian, nah ini tadi ya, Qt Designer itu nanti bisa membuat layouting ya ke dalam beberapa macam tampilan. Yang pertama desktop, mobile maupun embedded. Embedded itu biasanya nanti kalau teman-teman sering menggunakan itu microcontroller itu loh. Jadi support dari hardware lah gitu. Jadi hardware yang digunakan. Kalau teman-teman itu buat robot atau teman-teman itu buat sebuah aplikasi yang nanti ada algoritma ditanamkan dalam sebuah perangkat, itu nanti bisa menggunakan Qt ini. Qt didistribusikan dengan menggunakan dual license. Berbayar apabila aplikasi yang dikembangkan tersebut dijual ya. Kalau teman-teman itu menjual dari hasil aplikasi Qt ini nanti biasanya berbayar, komersil ya, berarti dikomersilkan aplikasi yang dibuat itu. Nanti akan berbayar. Dan open source apabila yang dikembangkan bersifat open source itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengembangkan program, kemudian itu kok di-share dengan cara cuma-cuma, tidak mengambil keuntungan, itu nanti open source juga, jadi tidak berbayar lah. Qt tersedia secara multiplatform. Ada di dalam Windows, Linux maupun Macintosh. Gitu. Jadi fleksibel ya. Nanti kita membuat desain kemana saja itu bisa. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misal kita pembuatannya menggunakan sistem operasi Windows atau menggunakan sistem operasi Linux atau menggunakan sistem operasi Macintosh. Itu tadi. Terus kemudian nah, kalau misal kita sudah buat layouting-nya di Qt itu nanti sebenarnya di dalamnya itu sudah sifatnya secara XML, Extensible Markup Language ya. Jadi di dalamnya itu sudah secara XML. Bentuknya seperti apa, Pak? Seperti ini. Nanti XML versionnya berapa, encodingnya apa, ya. Terus kemudian UI version, kayak gitu. Terus di bawah itu widgetnya itu apa, terus di bawah nanti akan ada beberapa kode. Terus kemudian file UI, nah itu tadi ya, file UI atau file ini itu bisa kita konversi ke dalam macam-macam ya, C++, Android maupun Python. PYUI adalah library untuk rendering file UI ke dalam Python layout nantinya. Jadi kalau kita ingin melakukan porting atau rendering atau konversi file XML ini ke dalam file Python, itu kita bisa menggunakan PYUI ini.
Python user interface ini. Caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan PYUIC. Nah, 5 ini ada versinya ya. Jadi PYUI itu ada beberapa versi. PYUIC itu ada beberapa versi. Ada yang versi 4 dan versi 5. Untuk saat ini saya sudah menggunakan versi yang kelima. Caranya gimana? Itu PYUIC, kemudian 5. Main X itu kita buat executable nantinya. Nama dari file UI-nya yang telah kita buat melalui Qt Designer atau bentuknya seperti ini. Nah, itu namanya tuh nanti kita tinggal ganti namanya ini. Namanya apa? Terus kemudian main O itu adalah output. Kita outputkan dengan nama apa? Nanti kita customize sendiri ini. Tapi jangan sampai keliru ya. Untuk titik PY ini adalah default atau standar. Jadi teman-teman harus menggunakan titik PY karena untuk mengkonversi file UI tadi ke dalam file Python. Itu berarti ekstensinya kan PY ya kalau ekstensi file Python itu. Itu. Untuk lebih jelas ini ada keterangannya nih, sebenarnya teman-teman sudah bisa memahami dengan membaca keterangan di sini. Berikut contoh file Python layout hasil dari rendering UI file ke dalam Python layout. Nah, itu yang sebelumnya kan seperti ini ya. Secara XML seperti ini, kemudian layout-nya itu kita konversi dalam file Python. Itu nanti akan berbentuk seperti ini langsung. Nah, itu. Mudah ya, tanpa kita harus menuliskan kode-kode, ternyata langsung bisa dikonversi secara otomatis oleh PYUIC tadi. Nah, jadi hasil layout ini nanti tinggal kita import, kita binding aja, kita binding dalam aplikasi kita. Gitu. Terus kemudian teman-teman sudah mempelajari ini belum kemarin mengenai form-form yang ada dalam Qt Designer? Ada yang sudah sampai praktik, tahap praktik? Halo, bagaimana Mas Zulfa? Gimana? Atau Mas Mujahid Solikin? Kemarin saya mana mencobanya? Halo? Saya belum, Pak. Belum? Belum Soalnya install. laptopnya dipakai kakak, Pak. Oh. Punya kakak soalnya. Iya. Yang lain? Ada yang sudah? Mas Arif gimana? Sudah kemarin? Sudah mencoba? Arif Firmawan? Tapi belum jalan, Pak. Cuma jadi tampilan biasa gitu, Pak. Sudah mencoba untuk melakukan drag and drop, membuat tampilan secara seperti di modul sudah? Belum di modul sih, Pak. Cuma coba-coba sendiri, Pak. Oke. Jadi itu ya, oke kita kembali lagi sini. Jadi ya saya harap teman-teman itu nanti mencobanya di rumah kemarin secara mandiri. Karena kan kemarin itu dosen-dosen di Unjani baru divaksin ya. Jadi saya itu nggak fokus untuk memberikan materi ya. Jadi hanya saya kasihkan modul ini, silakan teman-teman pelajari secara mandiri. Terus kemudian di sini sebenarnya di dalam Qt Designer itu nanti kita bisa memanfaatkan beberapa form yang nanti bisa kita sesuaikan. Gitu. Yang pertama adalah form secara main window. Form main window ini nanti kita gunakan untuk apa? Biasanya kalau teman-teman menggunakan aplikasi kan ada yang namanya menu-menu, main menu ya. File, edit, view, ataupun yang lain itu. Menu seperti ini yang di atas inilah. Kalau teman-teman itu ingin menggunakan tampilan atau desain seperti ini, itu nanti teman-teman silakan bisa menggunakan main window. Jadi di mana? Nah ini main window ini. Nanti akan kalau kita klik itu nanti akan ada kustomisasi mengenai tampilan ini. Itu main window. Kemudian ada yang namanya widget. Adalah jendela utama digunakan untuk meletakkan beberapa widget kemudian digunakan untuk pengembangan software. Nah di sini ada yang namanya widget nih. Ini nanti hampir sama seperti main window tapi agak berbeda ya. Ini sudah tampilan yang sekiranya hanya form, menyediakan hanya form saja. Hanya canvas saja. Jadi tidak ada file atau kustomisasi menu, main menu tadi. Kalau kita create nanti kita hanya disediakan sebuah canvas.
Kemudian dialog. Dialog ini merupakan interaksi yang sedikit berbeda dengan main window. Key dialog merupakan turunan dari key widget. Nah, key dialog ini umumnya ya biasanya kita gunakan untuk apa? Nah, nanti kalau semisal teman-teman ingin membuat sebuah file pop-up, file pop-up, window pop-up gitu. Itu biasanya menggunakan dialog-dialog ini. Kalau pengen ada pop-up, itu nanti silakan bisa menggunakan dialog. Terus kemudian sebelumnya telah dibahas tadi mengenai apa namanya form-form ya. Terus kemudian kita menuju ke layouting-nya. Layouting-nya itu sebelah sini. Nah, widget box-nya ini. Nah, yang pertama ada layout. Yang kedua ada spacer, button, sama item views. Sampai ke dalam, ini nggak bisa. Saya buatin dulu aja widget biar bisa di-scroll. Nah, ini ya, ada layout, kemudian ada spacer, button, item views, item widget, container, sampai input widget dan display widget. Ya, ini nanti tinggal kita drag and drop aja kalau ini kita gunakan di sini nanti. Kita drag and drop ke form ini. Kalau vertical layout berarti nanti kan kita akan menata desain dari komponen itu nanti akan ke bawah. Kalau horizontal berarti kan kanan kiri ya. Kalau grid layout itu biasanya kayak tampilan di handphone kita tuh loh, kayak di Android itu loh. Jadi ada icon kayak gitu. Kalau form layout itu nanti dia bentuknya seperti apa? Itu seperti kalau teman-teman mengisikan nilai atau teks atau seperti gini. Contohnya tuh kayak kemarin itu. Nah, form layout tuh kayak gini nanti. Jadi ada label, ada inputan itu form layout. Label, kemudian ada inputannya di sebelah kanan sini kalau form layout itu. Seperti ini tadi ada label, kemudian ada nanti inputannya sebelah kanannya. Itu form layout biasanya seperti itu. Horizontal spacer itu nanti jeda ya, jeda secara kanan kiri biar bisa agak rapi. Nanti kita bisa memasukkan spacer ini. Kalau vertikal otomatis ke atas bawahnya ya, jedanya itu. Dan seterusnya, button itu otomatis kita menggunakan button ya, seperti kemarin. Atau ada yang lain, ada checkbox, command link button, dialog, list view, dan sebagainya. Itu nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Terus kemudian di sini, membuat layout secara sederhana. Setelah mengetahui beberapa fungsi dari widget, atau komponen-komponen yang telah kita bahas sebelumnya, maka kita dapat membuat sebuah layout sederhana menggunakan Qt Designer pada Anaconda 3. Nah, di sini berikut ada langkah-langkahnya. Nah, adakah yang sudah membuat seperti ini kemarin? Ada atau belum? Membuat seperti ini. Halo? Belum? Mas Jeffrey gimana? Udah belum? Belum, Pak, belum. Kenapa kok belum? Ini masih ngotak-ngatik di Anacondanya, Pak. Ada masalah di bagian apa? Cuma bingung di file Qt-nya itu loh, Pak. Baru download, Pak. Baru install. Baru mempelajari. Mbak Cindy Mardina Putri sudah atau belum membuat ini kemarin? Nggak ikut, Pak, dia, Pak. Dia nggak ikut, Pak. Nggak ikut maksudnya gimana? Nggak ikut meet, itu di grup udah ngechat, Pak. Katanya susah sinyal. Wah, lah ini kok udah masuk tapi? Nggak tahu tuh, Pak. Wah lah. Iya sih. Ini di tempat saya aja sinyalnya bagus dan ini tidak hujan, cerah sekali di sini. Yang lain, Mbak Dian Wulandari gimana? Sudah? Belum juga. Nah, ini Mbak Dian juga ini kayaknya dia tidak monitor juga ya. Oke, cuma 32 orang yang monitor berapa nih? Cuma ada 31. Mbak Selvia Tiara Sari, gimana? Sudah atau belum kemarin? Belum juga. Oke, kalau belum ya wis. Kita akan mencoba untuk membuat. Yang pertama, langkah apa yang harus kita tentukan nih? Nah, ini. Kita harus paham dulu nih. Ini adalah tampilan seperti ini
biar lebih mudah kita nanti akan memisahkan atau membuat rancangan dulu lah, kita analisis ya. Tampilannya itu agar berbentuk seperti ini seperti apa yang analisis kita ya. Ternyata ini, nah ini. Ternyata tampilan paling luar ini adalah secara horizontal layout. Ada bagian kanan sama kiri ya, berarti nanti horizontal layout karena kanan dan kiri. Berarti asumsi kita ini adalah horizontal layout. Sebelah kanan oke, tidak ada tampilan yang secara detail, hanya kotak seperti ini. Ya wes, berarti nanti langsung bisa kita masukkan. Kalau sebelah kiri, oh ternyata ada detail dari penambahan komponen. Detailnya bukan kanan kiri lagi nih, tapi ke atas bawah. Berarti nanti sebelah kiri kita buat layout secara vertikal. Jadi yang pertama tadi adalah horizontal layout. Nah, di dalamnya ada vertikal layout yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu tetap dibiarkan karena hanya satu kayak gini. Pertama seperti itu. Berarti terus kemudian kita tadi udah create widget seperti ini ya. Nah, terus kemudian kita coba untuk menyiapkan horizontal layout-nya seperti ini. Sebagai dasar utama pembagian area layout yang paling luar gitu. Berarti kita harus drag and drop horizontal layout. Nah, ini. Nah, akan kelihatan seperti ini. Kita buat sekalian. Nah, ini adalah formnya atau kanvasnya, ini adalah widget box. Ini adalah object inspector. Object inspector itu digunakan untuk apa? Untuk mengetahui bahwa nanti ada di posisi mana nih komponen-komponen kita nih. Ini berarti kan horizontal layout ya. Di sini keterangannya H-box layout nih. Nah, ini. Ini kalau saya klik ini berarti nanti di sini akan menunjukkan di sini. Kalau saya klik si widget berarti dia nanti akan menunjukkan yang ini. Kalau ini saya klik sini dia akan ke sini langsung. Terus kemudian ada yang namanya property editor. Property editor ini digunakan untuk mengatur ya, mengatur dari atribut-atribut apa saja yang sekiranya melekat pada horizontal layout ini. Tadi kita sudah buat seperti ini horizontal layout. Atur margin horizontal layout menjadi 5 menggunakan property editor sebagai berikut. Nah, itu kita buat marginnya ternyata. Kita buat margin itu jarak tepi ya. Nah, di sini kita buat marginnya di mana ini? Tadi layout menggunakan property editor sebagai berikut. Layout, jadi margin atas, bawah, kanan itu kita buat 5. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini sudah kita ubah ya menjadi 5555 seperti ini. Kemudian ciptakan list widget dalam horizontal layout. Nah, ini. Kita membuat list widget itu digunakan untuk apa? Nanti menampung daftar nama ya. Jadi kita harus cari list widget, list view, list widget itu yang ini berarti ya. Ini kita coba drag and drop ke sini. Oke, ini sudah ya ini ya. Nah, ini. Kelihatan kita kita sorot di object inspector itu nanti akan kelihatan. Oh, ternyata list widget ini dia ada di dalam horizontal box layout gitu ya. Jalan lagi ini ada dalam ini. Kelihatan ya kedalamannya ya. Kemudian kita ciptakan lagi vertical layout di samping kiri list widget. Nah, itu. Jadi kita ciptakan lagi vertical layout di samping kiri list widget. Kelihatan nih seperti ini ya. Ini ada list widget. Kemudian di sebelah kirinya ada ada vertical box layout gitu. Di dalamnya, di dalamnya mau kita apain? Nah, ternyata vertical layout ini kita ubah juga nih. Nah, untuk memudahkan seleksinya karena kalau seperti ini agak sulit ya ini. Nah, kita apakan nih? Kita setting coba margin dan-nya menjadi 5 lagi. Nah, nanti kan kelihatan ini agak melebar ya. Sebelumnya kan kayak gini. Nah, ini kan sempit sekali nih kalau kita melakukan seleksi akan sulit ya. Nah, kita buat marginnya menjadi 5. Nah, nanti ini akan melebar sendiri. Nah, ini jadi 5 nih.
Ini enak kita melakukan seleksinya kan enak. Nah, pindah-pindahnya kan enak. Melakukan seleksi yang mana kan enak ya. Tinggal memilih aja. Terus kemudian masukkan label di sini. Tuh, kita masukkan label. Labelnya itu nanti kita masukkan nama. Kita cari label, drag and drop sini. Tek kayak gitu. Untuk mengganti teks labelnya kita bisa klik 2 kali, kemudian kita tuliskan masukkan nama. Nah, kemudian setelah itu atur posisi elemen menjadi horizontal alignment center. Jadi ini kita atur ya, key labelnya ini kita klik di sini, kemudian kita buat secara horizontal alignment-nya. Jadi biar rata tengah gitu maksudnya. Nah, ini biar rata tengah itu kita buat ini nanti seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita buat line edit yang nanti digunakan untuk menginputkan nama. Kita berarti harus drag and drop line edit itu untuk memasukkan inputan line edit. Nah ini. Di bawahnya sini. Nah ini. Seperti ini nanti ya jadinya. Terus kemudian ubah objek name line edit menjadi line edit nama. Ini kita ubah namanya menjadi line edit nama ya. Di sini. Nah, objek name-nya kita ubah menjadi line edit nama. Kita klik dulu, kita pastikan line edit-nya sudah kita klik, kemudian kita ubah menjadi line edit nama. Nah, kemudian, tadi belum saya simpan ya. Saya simpan dulu. Pemrograman lanjut sekarang. 2020-2021. Saya simpan menjadi layout. .ui nantinya. Save. Sudah ya ini ya tadi ya. Oke, sudah kita ganti line edit namanya. Ini sudah kita import juga, atau sudah kita drag and drop labelnya. Kita teruskan lagi nih. Kemudian masukkan push button di dalam horizontal layout. Baik, kita cari button. Push button ini kita drag and drop ke sini. Nah, kemudian di bawah line edit nama, tadi sudah kita tambahkan di bawah line edit nama ya, Nah, di bawah ini. Ubah isi teks push button menjadi tambahkan. Ini push button ya, kita ganti menjadi tambahkan. Nah, kemudian di sini kita ubah juga objek name-nya menjadi push button tambah tuh. Di sebelahnya push button kita tambahkan menjadi atau kita ubah menjadi objek name-nya push button tambah. Nah, kemudian sudah seperti ini. Nah, ternyata dibutuhkan penambahan satu lagi nih. Hapus semua, ini digunakan nanti untuk menghapus isi dari apa yang telah kita inputkan ya. Kita drag and drop lagi satu push button, di bawahnya tambahkan, nah, ini kita ganti menjadi hapus semua. Kemudian push button-nya juga kita ganti menjadi push button hapus semua. Oke. Kalau sudah, kemudian kita tambahkan spacer nih. Nah, ini untuk memberikan jarak ya antara button dengan line edit tadi. Di mana spacernya itu karena kita ingin memisahkan secara vertikal dari inputan seperti ini dengan button, berarti di antara line edit dan push button ya. Kita cari vertical spacer, kemudian kita drag and drop ke sini. Nah, nanti secara otomatis itu kayak pair itu loh, jadi agak lentur ya. Jadi kalau kita tambahkan langsung dia akan mendorong. Gitu. Tadi. Terus kemudian sudah kita tambahkan seperti ini. Terus jangan lupa, ini tadi belum kita namai ya, yang list widgetnya belum kita namai dulu. List widget dari daftar nama atau apa ya. Kita coba lihat di
sini tadi kita ganti apa ya? Oke, list widget nama. Oke, berarti kita namai list widget nama bersama sekalian. Ini jangan lupa kita namai list widgetnya menjadi list widget nama. Nah, save. Kemudian sudah semua kita kerjakan ya, tinggal kita render nantinya. Itu layoutnya kan sudah sesuai ya, sesuai desain yang kita harapkan gitu. Kemudian kita coba untuk melakukan rendering atau melakukan porting. Caranya gimana? Itu dengan cara seperti ini, seperti tadi. PYUIC min X, nama filenya itu apa? Nama filenya tadi kan layout.ui ya. Berarti kan nanti layout.ui sama. Min O itu untuk output, kemudian outputnya kita ganti menjadi layout.py atau hasil konversi kita simpan dalam nama layout.py. Kita coba dulu, berarti kita cari di mana letaknya tadi. Ini CD kan change directory ya, kalau kita ingin berpindah-pindah di folder. Aduh, 3 kali. ls min l. Nah, tadi kan saya nyimpannya di 2020-2021 ya. Di Python workspace, materi, program lanjut. Di sini ya tadi ya. Nah, ini layout.ui ini. Berarti saya harus mengepaskan dulu nih. Lokasi foldernya di mana. Berarti saya harus masuk di sini. Harus masuk di 2020-2021. Nah, coba saya masuk dulu. CD 2020 2021. Kemudian enter. ls min l untuk mengecek kalau di Unix, sistem operasi Unix. Kalau di Windows itu dir. Nah, itu. Ternyata ada ya, benar ya, layout.ui itu sama. Nah, itu. Saya ingin melakukan porting PYUIC 5. Kalau teman-teman sudah install Anaconda, nanti secara otomatis akan ada PYUIC-nya biasanya. PYUIC 5 min X untuk executable portingnya ya, biar bisa di porting. Min X layout UI, min O layout titik PY. Kemudian saya nanti akan coba enter. Nah, kita buka dulu nih untuk membandingkan ya isi dari file layout UI seperti apa. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini secara XML ya. XML format itu. Kemudian kita konversi nih menggunakan PYUIC seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kita enter. Nah, itu tadi yang semula tuh hanya ada file layout.ui ini, ternyata sekarang sudah ada ini. Nah, ini file hasil konversi yang ini layout.py ini. Coba kita buka nih. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi file yang tadi, yang pertama itu seperti ini XML ini, langsung secara otomatis sama PYUIC itu dikonversi atau diporting menjadi layout.py dan isi datanya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menjalankan itu mudah sekali nih, tinggal Python layout hasil dari portingan tadi, layout.py tadi hasil portingan seperti apa. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, ini layoutnya sudah kita buat. Cuma untuk aksi belum kita tambahkan. Berarti kita harus menambahkan aksi di sini dulu nanti. Ini secara desain sudah tertambahkan. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menambahkan aksi. Nah, tadi sudah jadi seperti ini. Nah, tadi layoutnya sudah selesai kita buat ya. Kita sudah buat layoutingnya. Terus sekarang kita akan membuat bagaimana agar layout itu tadi bisa kita operasikan. Atau kita binding lah tadi. Kita tahap binding sekarang. Pertama kita sudah mengkonversi ke dalam file Python seperti ini. Terus kemudian silakan teman-teman buat satu file main. Jadi ada file main, kemudian ada file layoutnya ya. Jadi ada dua file yang nanti bisa kita gunakan. File main itu kita gunakan untuk apa? Itu untuk operasi, untuk bindingnya, binding layoutnya tadi. Jadi yang file layout itu tidak kita ubah apa-apa. Nanti untuk bindingnya kita membuat satu file namanya file main ini. Gitu. Terus kemudian kita coba buat ya. Saya sudah buat sebelumnya. Nah ini. Oke, saya jelaskan dulu.
kita di sini ada yang namanya filemennya ya. Ini filemennya kan digunakan untuk bindingnya. Yang pertama kita sudah punya layout tadi ya, layout dari ini. Nah, ini aduh maaf. Ya ini udah punya ini. Berarti kurang filemennya untuk binding layout itu. Kita buat satu buah file, kita kemudian menuliskan isinya kodenya seperti apa, kemudian kita save dulu. Jangan lupa. Di sini save-nya apa? Nah, tadi kan aduh maaf, di sini ya. Nah, di sini belum ada filemen, kita buat main.py. Nah, ini adalah program utama istilahnya. Main.py itu program utamanya itu main.py. Kemudian ini ada yang namanya import SJS. Ini nanti digunakan untuk executable system ya. Jadi teman-teman harus importing ini juga. Kemudian from PyQt 5 import Hcore, Qt GUI, Qt widget ya. Ini intinya nanti kalau kita ingin menambahkan atau ingin binding layout itu kita harus menyediakan dialog dulu atau tampilan yang nantinya sekiranya digunakan untuk binding dari hasil tampilan yang telah kita buat. Kemudian ini adalah UI form. Ini adalah hasil dari porting kita tadi atau rendering dari yang kita lakukan tadi. Coba kita cek ya di layout ini, layout.py. Ada UI form ini loh. Nah ini. Berarti nanti dia akan melakukan importing layout.py ini, kemudian akan mengambil kelas UI form ini atau mengambil source code di sini tadi sampai bawah ini. Nah ini sampai sini. Nah ini sampai sini. Jadi ada kelas UI form ini. Ya jadi form layout import UI form itu nanti akan ambil itu. Kemudian kita buat nih. Nah, kita buat kelas program. Sebenarnya kita sudah masuk dalam orientasi objek nih, tapi teman-teman belum ke situ ya. Jadi belum kemudian paham ini caranya gimana membuat sebuah objek gitu. Itu nanti kalau di bahasa programan di dalam pemrograman berorientasi objek itu nanti akan dijelaskan seperti ini. Teman-teman sudah mengambil pemrograman berorientasi objek? Belum, Pak. Belum ya, nanti ya, setelah semester ini kemungkinan, semester depan. Jadi seperti ini, kelas program nama UI form. Gitu. Nah ini adalah, kalau teman-teman bingung, itu tinggal tulis kelas aja, kelas program nama ini secara opsional lah, kustomisasi. Gitu. Mau diganti apa saja boleh, program nama, atau program biodata, program apa itu boleh. UI form ini berarti nanti akan kita melakukan binding ya, untuk seperti function kemarin itu loh. Kalau kita ingin melewatkan sesuatu, berarti kan kita harus melewatkan data itu dalam parameter ya, sama ini. Untuk melewatkan layout UI form ini, saya membuat parameter dengan nama UI form. Berarti nanti UI form ini dia berasal dari ini. Nah, kita bindingkan tuh, cara bindingnya itu seperti ini. UI form .init berarti nanti dari apa namanya? Dari maaf ini dari dialog ini tadi ya, maaf. Dialog ini tadi kita kan sebelumnya udah membuat kanvas sederhana ya, kanvas dialog tadi. Nah, itu. Terus kemudian program nama ini dipanggil di sini, ini program nama. Nah, kanvas yang masih kosong tadi dimasukkan di sini. Nah, di sini UI form ini tadi. Nah ini, itu ya. Kemudian nanti akan di setup kan, yang semula UI formnya itu ini ada tampilan layout yang sudah kita buat ya, kita setup. Nah ini, nah ke dalam dialog ini. Nah ini dialog ini. Ini ya. Jadi yang tampilan kosong tadi kita bindingkan di sini melalui form init self, kemudian self setup UI dialog. Nah ini ada, ini di sini ada setupnya ya. Nah ini. Kalau kita sudah manggil UI form kan kita bisa manggil UI dialognya juga. Setup UI-nya maaf. Jadi tadi saya ulangi lagi, kalau kita sudah manggil UI form ini, nah ini kita bindingkan di sini, sudah kita bindingkan ya. Nah, kita bisa memanggil ini setup UI-nya ini, karena ini adalah miliknya UI form ya.
Nah, itu. Kemudian kita panggil nih self setup UI, kemudian dialog dari kanvas yang kosong tadi kita grindingkan tek kayak gitu. Kemudian nanti akan tampil akan terpasangkan dari layout yang telah kita buat tadi ke dalam dialog yang kita sudah sediakan tadi. Nah, itu. Seperti itu. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian self push button tambah klik. Nah, di sini nanti baru perintah untuk apa nih? Perintah untuk aksi, penambahan aksi. Tadi kan kita melakukan perubahan nama ya, perubahan nama di push button. Nih, tambahkan ini namanya apa? Namanya objek namanya itu push button tambah. Kita pastikan dulu harus sama ya. Jadi nanti kalau semisal ada aksi klik dalam push button dengan nama push button tambah atau di sini ini ya, tambahkan ini. Kalau saya mencet klik di sini, nanti dia akan melakukan connect nih. Connect aksinya apa? Aksinya adalah tambah nama ke dalam list. Nah, berarti kan dia akan mencari nih fungsi. Oh, ternyata dia telah membuat fungsi namanya tambah nama ke dalam list ini. Nah, ini. Berarti nanti kalau saya klik, push buttonnya saya klik, langsung akan men-trigger ya, memicu ya, men-trigger fungsi tambah nama ini agar bisa jalan. Di dalamnya apa? Ada line edit nama, titik teks. Ini titik teks ini digunakan untuk mengambil kayak kemarin get dulu kalau di Tekinter itu get ya. Itu mengambil isi dari line edit nama. Kita cari dulu line edit nama. Nah, di sini ada line edit nama. Berarti nanti kalau saya menulis Cahyo, Wahyu atau Sulfa ataupun yang lain, nanti akan dapat terambil saat saya klik tambahkan nama. Nah, ini ya, saya sorot lagi di sini itu namanya objek name-nya line edit nama, udah benar berarti. Berarti line edit nama titik teks nanti akan mengambil nama-nama yang kita masukkan di sini. Nah, di sini kita tangkap, kemudian kita tampung dalam variabel nama. Kemudian self list widget nama, itu kita cari dulu list widget nama, apakah sudah benar? Oh, sudah benar nih. List widget nama di sini, kemudian titik add item, berarti nanti kita dapat menambahkan hasil dari get nama tadi ya, dalam line edit ini ya. Nah, ini. Itu kita tambahkan di sini nanti. Kalau saya melakukan tambahkan, nanti akan langsung bertambah. Satu demi satu ke bawah, terus kayak gitu. Seperti itu. Karena dia menggunakan add item ya, add item kemudian nama. Nanti akan bertambah apapun yang kita isikan dalam field atau inputan nama ini, kemudian klik tambahkan, nanti akan menambahkan di sini, sebelah kanannya ini. Seperti itu. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Cukup jelas? Atau masih bingung? Atau membingungkan? Halo, bagaimana? Ada yang bertanya? Silakan. Mbak Putri, gimana Mbak Putri? Cukup jelas? Atau yang lainnya? Mas Jeffrey, gimana Mas Jeffrey? Mas Ahmad Riyadi? Jelas, Mas? Atau ada yang ingin bertanya? Jelas ya? Mas Arief Hermawan, gimana Mas Arief? Lanjut Pak, langsung diprogramin, dieksekusi Pak. Jadinya gimana Pak? Oke, berarti masih in charge ya. Masih monitoring apa yang saya terangkan. Oke, kita lanjutkan nih berarti tadi. Tadi sudah ya kita buat seperti ini. Ini adalah cara bindingnya tuh seperti ini. Kemudian ini penambahan aksinya dalam button. Ini adalah aksi yang akan dikerjakan oleh button. Dan ini jangan bingung, kelas program nama ini sebenarnya itu adalah nama dari programnya nantinya. Atau nama dari apa yang akan kita jalankan. Kelas itu adalah objek
itu nanti kelas ada objek kelas itu ya kelas atau entitas. Nanti teman-teman bisa belajar di bahasa pemrograman di paradigma pemrograman berorientasi objek gitu. Tapi kalau sekarang kan belum sampai situ ya, silakan teman-teman buat secara default seperti ini aja, tinggal ganti-ganti nama kelasnya apa. Kalau di sini program nama, di sini juga program nama. Kalau di sini program biodata, di sini berarti harus program biodata. Oke, kemudian ini saya save dulu. Jangan lupa save-nya di tadi ya, di folder yang sama dengan layout-nya ya, biar importingnya jelas kalau bisa. Di sini ada file main.py, ada file layout.py. Layout itu nanti khusus untuk layouting, main.py itu digunakan untuk bindingnya atau untuk mengoperasikan aksi-aksi button-nya. Kita coba. Di sini adalah Python main.py. Nah, ada seperti ini. Misal saya menambahkan Arif Firmawan. Saya klik tambahkan. Nah, bisa. Kemudian Sulfa Nurohid. Saya klik tambahkan lagi, bisa. Terus kayak gitu. Cindy. Terus kayak gitu. Nah, ini. Terus nanti akan menambahkan ke bawah terus. Karena add item tadi ya. Ini, add itemnya. Nah, ini. Jadi apapun yang kita ambil dari line edit nama, kemudian dia akan dilakukan penambahan dalam list widget nama ini. Seperti itu. Untuk yang ini belum selesai karena belum kita tambahkan aksinya ya tadi ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan nih aksinya. Aksi untuk hapus semua. Ternyata kita nih ada beberapa alternatif penggunaan aksi ya. Kalau aksi secara default atau standar itu teman-teman bisa langsung menggunakan signal dan slot editor di dalam designer. Tapi kalau teman-teman kok menggunakan nanti operasi yang secara secara kompleks itu bisa menulis coding secara mandiri ya, sendiri. Di sini yang disediakan oleh designer itu ada yang namanya signal sama slot editor ini digunakan untuk aksi-aksi yang secara umum lah, ya, misal penghapusan semuanya itu bagaimana, exit ataupun yang lain itu bisa menggunakan signal editor. Tapi kalau nanti kok teman-teman menyeleksi satu data itu nanti silahkan berarti harus menambahkan kode secara detail ya sendiri dalam fungsi tadi. Jadi contohnya ini. Nah ini kalau ini kan tambah data ini kan ini secara detail ya aksinya. Berarti menambahkan sendiri. Kalau nanti aksinya secara umum, misal di sini sudah ada data, kemudian pengen langsung clear itu. Nah, itu nanti teman-teman tinggal menggunakan signal atau slot editor biar lebih mudah. Jadi kita coba cari di sini. Kemudian view-nya kita tampilkan dulu ya, signal sama slot editornya. Nah, kayak gini. Kita akan mencoba nanti memberikan aksi pada hapus semua ini, atau button hapus semua. Caranya gimana? Dengan menekan plus ini, kemudian setting sender, signal receiver, dan slot menjadi tampilan seperti ini nanti. Kita coba ya. Kita klik ini. Sendernya dari mana? Yang kita cari dari ini komponen mana yang akan melakukan aksi. Nah, push button hapus semua ini. Dia akan ngapain nih? Push button hapus semua ini. Dia akan melakukan apabila diklik, diklik. Nah, objeknya sasarannya di mana nih? Sasarannya adalah list widget nama. Atau yang ini ya. Apain aksinya di situ? Oh, ternyata aksinya adalah itu ngapain? Di sini ada beberapa aksi ya, langsung kita bisa pilih ya. Ternyata aksinya adalah clear nanti. Tolong hapus semuanya isinya. Berarti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, karena kode ini itu kode form layout-nya ini saya ubah-ubah. Gitu. Berarti teman-teman kalau misal ada perubahan di sini ya, misal ada perubahan layout, penambahan layout atau perubahan nama ataupun yang lain tuh harus melakukan porting lagi, porting ulang. Nah, karena biar nanti layout-nya itu yang terbaru. Berarti kita lakukan porting lagi ya. PUIC, main X, layout.ui, main O, layout.py.
Yang semula kita ketahui seperti ini ya. Nah ini, nanti ada penambahan apa tuh? Karena saya sudah menambahkan signal dan slot tadi loh. Nah, tadi kan yang semula cuma hanya UI form, setup UI, dan readline set UI ya. Coba kita sekarang render lagi. Nah, ada apa penambahannya? Nah, ternyata ada ini loh. Connect slot bname form kayak itu. Tadi ada enggak? Tadi ada enggak? Oh, sih. Ini enggak bisa dia. Kalau tadi coba kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu, kemudian kita coba porting lagi ya. Saya save, kemudian Ctrl S, kemudian saya porting lagi buat untuk mengetahui bedanya. Oke, kita cek ya. Ini yang semula. Oh, ada juga. Nah, itu di mana ya? Kita cari dulu. Ini yang atau saya buat dua aja. Yang pertama itu, yang kedua ini layout 2. Nah, ini. Coba untuk membedakan. Bedanya apa nih? Layout pertama itu ini tadi, layout 2. Oke, kita cari. Di sini sampai 44 ya lainnya. Ini sampai berapa nih? Ini 44 juga, retranslate. Oke, setup UI. Oke. Connect slot nama. Kok nggak ada bedanya ya? Sudah kita save belum tadi? Oh, ini masih kosong, maaf. Kita belum nambahkan sendernya. Push button semua. Kemudian itu nanti sinyalnya itu ini push button hapus semua. Kemudian sinyalnya itu apa? Adalah klik, apabila diklik. Kemudian receiver-nya yang yang menangkap itu siapa? Yang menangkap itu adalah list widget nama, kemudian aksinya itu apa? Clear. Nah, kita save dulu, jangan lupa. Save, kemudian saya porting ya, render lagi ke dalam nama layout 2.py. Nah, kita coba akan bandingkan sekarang. Ini ada layout 2, ini ada layout yang pertama tadi. Oke, layout 2 nih, kita cek nih. Ternyata di sini kelihatan. Nah, ini perbedaannya. Di baris 48. Di baris 46 sampai 48, maaf, 48. 46 sampai 48. Di sini readline set UI form. Kemudian ada Hicticore meta object connect slot bname form. Kalau di sini di layout 2 itu ternyata ada push button hapus semua, klik connect, list widget nama titik clear. Bedanya di situ. Nah, tadi di sini nggak ada ya. Di 47 di sini ada seperti ini. Nah, ini hasil dari tadi, dari penambahan signal tadi. Berarti nanti kalau sudah ini, itu kalau kita melakukan menjalankan main PY tadi, nah ini ya. Ini saya ganti layout 2 ya, karena tadi saya sudah mengganti layout 2 ini untuk yang tampilan yang kedua. Saya save, kemudian saya coba eksekusi. PY main seperti ini. Nah, akan keluar, kemudian Cahyo, tambahkan, kemudian ada Cindy, kemudian Arif, saya klik hapus semua. Nah, akan hilang. Nah, itu. Berarti itu tadi ya pengaruhnya karena penambahan ada di sini tadi. Push button hapus semua, apabila diklik, maka dia akan mengkoneksikan aksi list widget nama titik clear secara otomatis. Jadi seperti itu. Ada yang ingin bertanya kira-kira? Kalau
misal hapusnya satu-satu Pak, dari yang bawah ke hapus. Kalau misal hapusnya satu-satu, ya itu gimana caranya ya? Kita bisa menggunakan ini atau enggak? Kita coba nih. Aduh, hide, lower, refine, clear selection. Coba ini ya, clear selection ya. Saya juga belum pernah nyoba nih. Nah, ini, clear selection. Saya save dulu. Jangan lupa tadi kita kalau kita ada perubahan di layout, berarti kita harus save, kemudian kita convert lagi ya. Bisa convert lagi atau surrender lagi. Coba saya jalankan lagi yang main.py-nya. Ini saya buat Arif. Ini Lukman. Kemudian ini adalah si Cindy. Seperti ini. Kemudian saya pengen ngapus Lukman nih. Bisa enggak ya? Oh, ternyata enggak bisa. Ataukah kita harus pilih itunya, clear selection-nya dari ini list widget nama, sinyalnya itu nanti item selection, nah itu. Kemudian receiver-nya itu nanti si push button hapus semua. Itu klik. Nah, coba kalau seperti ini ya. Kita arahkan arahnya jadi kita beda. Kita ubah. Yang sebelumnya kan dari push button dia akan mengirimkan ke list widget nama ya. Yang sekarang kita ubah jadi dari data list widget nama, kalau sudah terseleksi nanti saya klik push button-nya nanti akan melakukan clear, itu bisa enggak ya. Ini saya push button hapus semua, maka apa ya? Clear-nya kok nggak ada nih. Nah, itu kita harus klik kemudian clear, itu gimana ya caranya? Delete, show, erase, hide. Ini nggak bisa nggak bisa menambahkan satu lagi ternyata. Item selection. Ini atau kalau misal item selection kemudian kita yang widget nama kita clear apa ya? Kita clear selection. Nah, coba kalau seperti ini save dulu, jangan lupa. Kemudian saya ini udah tak buka, tak exit dulu. Saya porting lagi karena udah perubahan di layout. Saya render, kemudian saya jalankan mainnya lagi. Ini Arif, kemudian Lukman, kemudian misal Sulfa. Nah, saya akan melakukan klik di Lukman, apakah Lukman itu akan hilang? Oh, ternyata enggak. Signal item selection change. Oh, item press harusnya ya. Item klik. Oh, item klik gitu. Kemudian list widget nama. Coba kalau seperti ini. Nah, ini sudah bisa diklik. Selection ini udah bisa ya, cuma belum bisa clear-nya itu. Nah, itu teman-teman nanti bisa cari ya. Klik widget, receiver-nya itu apa. Nih. Kalau misalnya ini. List widget nama. Ini harusnya
clear selection. Tadi kok udah bisa ternyata. Nah, ini kalau misal yang apa namanya untuk signal slot ini yang secara umum ya. Kalau secara apa namanya kita menggunakan secara detail ternyata perlu cari dulu clear selection list widget Python atau PyQt. Nih ternyata sudah kelihatan. Nah, kita bisa mencarinya di sini. Wah, kalau ini ternyata dia menggunakan cara yang anu ya. Anime button klik connect list widget clear selection. Berarti tadi sudah benar ya, berarti push button, kemudian signalnya klik, receiver-nya list widget, kemudian harusnya seperti ini bisa ya. Coba, kalau nggak bisa ya nanti teman-teman silahkan cari lagi. Ada kok di internet caranya. Belum tak convert. Nggak bisa ya. Nggak bisa ternyata, harus kita cari dulu. Di modul ada nggak kira-kira? Nggak ada ya, udah selesai ya. Itu perlu kita cari sebenarnya caranya gimana. Nanti silahkan dicari di internet untuk clear selection-nya. Jadi intinya kan kita ingin melakukan selected item, delete dari satu buah nama yang sudah kita tambahkan. Kalau di sini itu menggunakan C ini, programnya C ini. Oh, bukan ding. Ini menggunakan ini C, ini C++ ini. Jadi kita bisa menggunakan C++ juga ya sebenarnya ya, tapi kita di sini menggunakan Python. Belum nemu. Ini remove all item ya. Wah, belum nemu. Itu nanti coba kita cari-cari aja. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya selain itu? Kalau Pak dijadiin listnya tadi dibuat jadi file txt gitu bisa nggak Pak? Atau file-file yang lain gitu Pak? Ini atau dari tambahkan gimana? Hasilnya ini dijadiin file txt. Bisa, nanti kita ekspor menggunakan Ya, kemarin. Database. Bisa. Intinya ini kan saya kan ngasih tahu secara mendasar ya. Nanti kalau teman-teman ada pengembangan mau disimpan dalam database, mau disimpan dalam file txt itu bisa juga itu. Cuma nanti kaitannya harus ada penambahan secara detail mengenai ekspornya. Gitu. Kalau kemarin kan kalau misal ke file txt kan kita butuh yang namanya open file itu ya. Mana kita kemarin sudah membuat open file. Itu. Yang jelas bisa. Yang tadi clear per seleksi itu juga bisa sebenarnya. Cuma lama saya nggak mengoperasikan itu jadi lupa caranya itu gimana. Ini open file. Nah, nanti tinggal kita buat itu aja apa namanya
fungsi baru yang nantinya memang di dalam main ya. Misal def ini adalah export kan diekspor datanya, export to txt misalnya kayak gitu. Parameternya apa nanti. Nah, ini harus menggunakan self. Kalau teman-teman menggunakan kelas berarti harus menggunakan self nanti. Ada parameter minimal self di sini. Jadi tidak boleh ketinggalan. Nah, nih kita mau ngapain nih? File open berbentuk db titik. Ini aksinya mau seperti apa gitu. Ya, terus kemudian tadi mana lagi? Open. Kemudian nah, ini kan kita uraikan ya, kita tuliskan nanti. Tuh, kemudian kita tuliskan R plus berarti ini, R plus. Kita tuliskan apa nih? Di sini berarti kita nanti cara mengambilnya ini. Self widget nama. Titik. Untuk mengambil data dari widget nama itu apa? Coba kita cari di sini. Ini clear reset. Oh, ini anu. Klik destroy. Kalau tadi teks ya ini ya, teks ini ya. Bisa atau enggak nanti coba kita teks. Nah, kayak gini. Atau get data from list widget pykt. Nah, ini C++ lagi. Kebanyakan ke C++ ya memang ya kalau kita cari ya. List widget count, list widget item index. Oh, ini satu persatu kalau ini. Nah, silakan Anda dicari di banyak kok caranya gimana. List item data. Add item tadi ya. Oke, information sudah bentuk. Item titik text. Item on click. On click-nya itu dia adalah self on click. Item double click. Oh, item titik text. Itemnya itu apa? Kita cari dulu. Ini itemnya itu ini. Coba kita titik text harusnya bisa. Harusnya ya, tapi kita coba dulu. Ini file break. Cancel. Berarti tadi kita coba buat button satu lagi ya. Button satu lagi, nanti export file semua. Export to txt, export to db ya. Jangan lupa ini kita kasih nama button push button export. Nah, kayak gitu. Oke, terus kemudian kita render lagi ya. Oke, kemudian kodenya ada. Oke, export. Nah, ini kita belum menambahkan push button export. Apabila diklik nanti akan menjalankan ini. Nah, export to txt coba. Kita jalankan lagi di save. Kita jalankan lagi. Ini Lukman, oke, kemudian Haris dan Sulfa, kemudian Cahya.
Kemudian saya ekspor to DB. Oh, file penduduk DB tidak ada. Ternyata penduduk DB-nya tidak ada. Belum kita catching kayak kemarin ya ini ya. Belum kita catching itunya. Nah, kita coba buat penduduk titik DB. File penduduk titik DB. Penduduk titik DB. Nah, di dalam ini save. Ini kita jalankan lagi. Lukman, Haris, kemudian Sulfa. Kita ekspor. Oh, has no attribute text. Berarti ini nggak bisa nih ternyata. Langsung seperti ini nggak bisa tadi. Nah, ini kita harus untuk melakukan get itemnya itu gimana? Kita harus mengubah ini. Nah, ini. Teksnya ini. Gitu. Kalau di sini ada item titik teks itu dia diambil dari mana tuh ini? Oh, ini ada lagi di bawahnya itu. List widget count ada, clear ada. Get data from list widget atau getting correction low. Get all data. Ini. Ternyata menggunakan item. Iya, menggunakan item juga kayak tadi. Berarti kita simpan, kalau di sini kita simpan nanti kita ekstrak satu persatu, terus kemudian kita masukkan ke dalam teks tadi. Itu menjadi seperti ini. Berarti tidak bisa secara langsung. Kita buat listnya, kemudian LW itu adalah list widget name-nya. Itu kemudian itu sudah. Ini kita seperti ini. Nah, ini bisa enggak nih? Coba lagi. List widget namanya define. Oh, self ding, kita belum pakai self ya, ini ada self. Oke, kita coba lagi, kita shift jangan lupa, kemudian kita coba lagi, clear. Oke. Must be string, not list. Wow, berarti harus kita konversi dulu coba kita. Ternyata nggak boleh langsung ke list. Berarti item kita konversikan ke str. Oke, coba. Oke, A, D. Nah, kita cek ya. Ini di apakah sudah masuk? Oh, masuknya kayak gini ternyata. Tapi sudah masuk sebenarnya. Dia secara objek. Kalau pengen enak ya berarti nanti apa namanya di main-nya ini kita itemnya ini item teks kalau nggak salah ya, item. Kalau tadi teksnya itu gimana? Oh, item teks, maaf. Berarti item teks. Ini teks kayak gini. Coba lagi. Memang kita harus mencoba-coba ya kalau misal teman-teman itu nanti membuat program itu
yang sesuai yang mana. Oke. Kita cek lagi nih tadi penduduk ITDP. Nah, sudah masuk ternyata. Kita coba lagi ya. Ini kosong ya penduduk ITDP ya. Kita mencoba untuk mengekspor to DB. Tuh. Kita coba dulu. Reload. Kita save dulu, kita eksekusi. Python main. Ini ada saya makan nasi. Ekspor to DB. Ya, saya makan nih sudah nih. Kayak gini. Kok makan nasinya nggak masuk. Nah, itu nanti silakan teman-teman cari tahu kenapa. Oh, baru reloading ini loh. Coba saya close. Belum masuk juga. Yang jelas bisa ya itu nanti. Silakan teman-teman kalau pengen membuat apa namanya itu nanti gimana cari sendiri aja. Cari sendiri. Export to DB. Cari saya makan. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan ini. Ini yang terakhiran memang kok belum belum masuk itu. Nah, itu. Nah, kita tinggal sebenarnya edit di sini saja sih. Kalau pengen ya file bread gini bisa enggak langsung. Kita masukkan satu persatu maksudnya. Pas kita ekspor itu. Oke. Oh, ternyata nggak bisa ya. Harus satu persatu tadi. Oke, seperti itu. Bisa ya, yang jelas bisa ya ini ya. Tinggal di customize saja nanti cara penyimpanannya di sini seperti apa. Kalau ini sudah tadi sudah sudah tertangkap itu. Itu tertangkap ininya apa namanya dari ya opennya udah ada, kemudian kita masukkannya di sini ya. Cuma ini kan masih bentuk dalam list, teman-teman silahkan ubah jadi string nanti gimana caranya. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi menggunakan item text ini diambil satu persatu ternyata ini. List widget nama itu item itu ini indeksnya x-nya itu kalau yang ke indeks pertama ya 0 gitu. 0, 1, 2 dan seterusnya nanti diambil teksnya. Nah, ternyata kita harus menggunakan indeks itu tadi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira selain itu? Bisa dipahami ya? Oke, halo. Gimana Mas Arief? Ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Oh, Pak. Oh, Pak. Udah pusing, Pak. Nanti silakan dibuat, dicari-cari ya. Memang teman-teman harus penasaran sih. Harus penasaran, kemudian yang caranya tuh yang tepat, kemudian yang bisa sesuai itu yang mana. Itu biasanya kalau teman-teman cari di Google nanti akan diarahkan ke Stack Overflow itu. Nanti silakan dicari di sini. Di Stack Overflow itu seperti apa. Nggak apa-apa, itu silakan teman-teman silakan coba-coba itu. Jangan kemudian kok mudah menyerah itu jangan ya. Itu. Ada macam-macam di sini itu. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ada? Cukup ya? Kalau tidak ada saya buatkan presensi, jangan lupa untuk presensi di e-learning. E-learning FTTI.
Review Qt. Qt ya. Oke, silakan presensi teman-teman. Udah ya, silakan presensi. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya, cukup ya. Kalau tidak ada, saya tutup nih. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya lagi. Untuk apa namanya, untuk yang lebih detail, silakan nanti teman-teman explore sendiri. Gitu. Karena saya menjelaskan hal yang mendasar dulu. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya lebih detail, silakan explore sendiri. Secara gambaran umumnya itu sama kok seperti itu. Jadi tinggal melakukan penambahan aksi, itu kemudian fungsinya apa. Itu. Cuma tadi kan di sini kurang berhasil cara menuliskannya di file itu seperti apa. Nah, itu silakan teman-teman cari tahu caranya gimana. Oke, cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, karena Nanti itu ya, gimana? minta apa? Rekaman videonya, Pak. Oh iya, nanti saya buat rekaman videonya, saya upload di YouTube, dan ini sama ini nanti apa namanya, file ini saya upload di e-learning ya kemungkinan ya, biar untuk teman-teman mencoba-coba ya, memahami ya file yang Python-nya ini. Gitu. Oke, nanti saya kasih. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini karena sudah jam 11.31, kalau teman-teman kuliah lagi yang lain, silakan kuliah, atau mau istirahat, silakan. Mungkin pertama kali saya ucapkan sekian. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir ya pada kuliah saya hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat ke depannya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Makasih. Ya.